rabbukum fa'budun. Ketika beribadah ada rintangannya. Merdekakan dulu kita. Oh, ini nikmat kemerdekaan, udahlah. Nanti di HUT RI besok menjelaskan tentang kemerdekaan. Yang jelas kita baca diri kita sendiri ini jujur saja. Yang menjadi tugas kita adalah bakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita makin terkerangkeng dan belenggu apa tidak? Apa yang belenggu kata ulama? Ada 4. Kamu tidak akan nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedangkan tujuan kita diciptakan adalah untuk bakti kepadanya. Ketika belenggu 4 ini masih belum kita lewati. Apa? Yang pertama ad-dunya. Apa? Oh, aneh ya, dunia yang belenggu. Yang kedua al-khalqu makhluk. Yang ketiga syaitan. Yang keempat adalah nafsu. Apa? Ini ilmu. Yang membelenggu rintangan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan menuju kepada Allah adalah tugas kita, dikerangkeng oleh 4 ini, maka lewati itu. Jangan sampai dunia menghalangi kita sampai kepada Allah. Jangan sampai makhluk menghalangi kita sampai kepada Allah. Jangan sampai setan menghalangi kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah nafsu. Kok aneh Pak, dunia bisa menghalangi kesakedik. Kan orang gitu ya. Apa itu dunia? Masih wallahu wa dunya. Tidak sedikit orang yang beribadah tujuannya hoyong masuk ke surga. Lain kalau tidak sedikit orang yang melaksanakan sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya tujuannya ingin terhindar dari berat. Padahal itu bukan tujuan. Apakah menghalangi? Karena sesuai dengan ayat dalam Al-Quran, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Naik dikasugahkeun dikenarakan kenana yang jelas tujuannya kepada Allah. Seringkali yang menghalangi adalah dunia, bukan untuk menghalangi dunia, harusnya menjadi wasilah sampainya kepada Allah, harusnya menjadi perantara sampai kepada Allah. Makanya dunia dibutuhkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, digerak-gerak sampai jam berapa ini? Yang kedua adalah makhluk, manusia. Pak seringkali mau ngaji di halangan ku istri, lah atau kayak waka. Seringkali mau telabur ini ke halangan ku babaturan, terus seringkali bla 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 itu makhluk. Yang terdekat yang kita adalah mau yang sama dengan kita. Seringkali suami takut istri mau ke pengajian, ya, terus manyun. Padahal pengajian gak ada hubungannya dengan itu. Tugas semuanya. Seringkali istri bersami pada baca Quran kehalangan ke suami. Yang kedua, sadar ataupun tidak sadar, makhluk menjadi penghalang sampainya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau seperti itu belum merdeka. Belum merdeka. Merdeka bukan hanya sekedar bisa kendaraan motor, bisa jalan kemana-mana, bukan begitu. Yang paling tujuan adalah terlepas dari sesuatu yang menghalangi kita sampai kepada Allah. Yang ketiga adalah syaitan. Yang menghalangi kita sampai kepada tujuan kepada Allah Rabbul Alamin. Yang ketiga adalah syaitan. Syaitan mah gamping Pak. Apa ya setan? Bab setan kita dibahas. Ini salah ayat ngajurun gini kata setan. Oh lain. Ya. Setan ada harus ada termin tersendiri mengabah tentang setan. Setan mah biasalah dihilangkan, disingkirkan oleh kita oleh bacaan ta'awudz yang benar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bisa lompat lagi itu setan. Tetapi tentunya kita harus memahami apa definisi setan sesungguhnya. Itu sesungguhnya bukan di luar diri kita. Yang namanya setan yang menghalangi tujuan kita kepada Allah ada dalam diri kita. Kadang-kadang manusia zaman sekarang ini salah mendefinisikan jin, mendefinisikan setan. Bisa karena yang giling-giling adalah setan. Bukan itu. Ada dalam diri, termasuk malaikat juga ada dalam diri. Mau mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluar dari kita tidak akan ketemu sampai kapanpun. Kenalilah dirimu maka kau akan mengenal Tuhanmu. Berarti semuanya sesungguhnya implementasinya ada dalam diri kita.
Dan yang terakhir supaya merdeka nanti semangatnya tumbuh adalah yang menghalangi nafsu. Nafsu dalam diri kita ada berapa nafsu? Halo, halo, ada santri di sini? Nafsu ada 7. Nafsu amarah, terus lawamah, mulhamah, mutmainah, radiyah, mardiyah, kamilah. Cara dari keempat itu, satu, untuk supaya kita bisa keluar dari belenggu dunia, maka ketika apapun, terutama ketika melaksanakan ibadah kepada Allah Rabbul Alamin, maka kosongkan hati dari dunia. Boleh kita punya mobil banyak, boleh kita punya motor banyak, boleh kita punya gedung banyak, boleh kita punya perusahaan banyak. Ketika Allahu Akbar melaksanakan tugas dari Allah, rukun Islam yang 5 itu, maka jangan kau masukkan itu ke dalam hatimu. Maka selamatlah kau dari belenggu. Ulah dibawa kan HP, cukup we dituang, kopi dituang, terus motor mah dianggo, mobil sami. Kadang-kadang ke sholat emut karena mau kadang-kadang ke sholat emut karena senal, nah senal anyar kene masih terbelenggu. Ke sholat emut kabogoh nih, luar biasa. Kosongkan hati dari dunia. Yang kedua, untuk mengatasi terbelenggu dari makhluk, maka carilah teman yang satu frekuensi dengan kita. Saur kolot mah ulah sok lobate ngahiji jeung jelema, ngahiji maneh jeung manusia. Nah beda kitu, jelema jeung manusia beda. Ari jelema mah hirupna dijelan ku hama, sirik sirik pidik jahil kaniaya. Ari manusia mah beda. Manusia oge aya 10 tingkatan. Salah satunya manusia yang satu yang kita cari, manusia yang hanya cinta kepada Allah. Gampang apa tidak? Susah. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kan satu frekuensi, satu tujuan di perusahaan ini. Insya Allah bertemanlah dengan orang yang satu frekuensi dengan kita. Sadar ataupun tidak, kita sering terpengaruh oleh lingkungan yang terdekat dengan kita adalah teman. Kadang-kadang kita hidup itu mengikuti pendapat, bukan mengikuti yang harus kita ikuti. Dua. Yang ketiga adalah yang setan. Gampilah setan mah. Usir setan mah gitu. Usir. Yang keempat, yang paling dahsyat dari belenggu itu adalah nafsu. Nafsu itu tidak bisa diusir, Pak. Karena nafsu itu adalah lengket tidak diurang, bagian potensi dari diri kita. Potensinya Allah berikan, yang harus bukan disingkirkan tetapi diminis. Dari nafsu amarah, ikhtiarnya sampai ke nafsu mutmainnah. Sehingga dalam Al-Quran dinyatakan hanya orang yang menempati nafsu mutmainnah yang akan menjadi hamba Allah, dan akhirnya akan dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Stepnya menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah akan berikan surga kepadanya. Mana ayatnya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ketika kau menempati nafsul mutmainnah, salah satu ciri nafsul mutmainnah senantiasa bersyukur unlimited, senantiasa bersujud unlimited, senantiasa sabar unlimited. Dalam kondisi apapun selalu syukur. Boga duit syukur, boga duit syukur, boga kabogoh syukur, boga kabogoh syukur, untung syukur, buntung syukur. Ya. Salah satu ciri orang yang sudah menempati nafsul mutmainnah senantiasa syukur selamanya, unlimited, tanpa batas. Yang kedua, sujud selamanya. Yang ketiga adalah sabar selamanya. Maka itulah orang yang diakui menjadi hamba Allah. Urama kadang-kadang ayana ngatos ngaku jadi hamba Allah. Dina sumbangan lo nya alim disebutkeun namina teh di hamba Allah. Boleh aja mengakui tapi belum tentu diakui. Karena yang diakui itu adalah salah satu orang yang sudah menepati nafsul mutmainnah. Jangan minta surga, sudah kalau jadi hamba Allah. Kata Allah, padkhuli jannati, akan dimasukkan kau ke surgaku.
Nah, jadi nafsu yang paling berat untuk menjadi orang merdeka. Jangan dulu berkesana masalah semangat merdeka, maka harus melewati rintangan yang 4 itu. Kosongkan hatimu dari dunia. Carilah teman yang satu frekuensi, satu tujuan, sama tujuannya dengan kita. Yang ketiga adalah perangi setan, karena setiap saat kita berperang dengan setan. Sur sepuh mah Pak, Bu, Kang, sur sepuh mah setan teh nu ngebes setan karena pikiran. Tuh, mangga. Anu apal pikiran orang jadi dah. Yang selanjutnya adalah nafsu. Nafsu itu harus dipaksa. Mau ngaji harus dipaksa. Terus sok ayeuna bapak manajer paksa. Pokokna mah sabulan sakali kudu ngaji we. Sadayana pengurus, sadayana staf, sadayana karyawan kudu ngaji, emang harus begitu. Supaya dipaksa dulu. Nanti akan terbiasa. Dipaksa dulu terbiasa, timbul cinta. Kalau sudah cinta, waduh luar biasa. Terus capek jauh saneskan tenang sami teu aya halangan. Kalau sudah cinta, cuman cinta itu tidak mudah, harus dipaksa dulu. Nanti terbiasa, kemudian akan timbul mahabbah. Sedangkan perjalanan spiritual yang paling tinggi tiada lain adalah mahabbah. Mahabbah itu adalah cinta. Karena sholat, zakat, puasa, saneskan tergantung, termasuk bekerja juga. Dipaksa dulu dengan aturan. Nanti terbiasa, Anda kan cinta. Ketika pekerja sudah cinta kepada pekerjaannya, insya Allah bahagia. Insya Allah perusahaan maju. Masalah mau dipaksa lah, kalau tidak ada pemaksaan, dipaksa hesek. Itu adalah cara kita mengendalikan nafsu kita. Betul, insya Allah merdeka ya. Alhamdulillah, salawatan heula Bu. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Satu. Jadi merdeka adalah bisa melewati 4 rintangan. Yang kedua, disiplin dalam bekerja. Berarti bekerja. Mawal bekerja. Apa itu bekerja? Berbakti. Betul? Berbakti kan? Berbakti. Tidak akan bisa bakti kalau tidak berbakti. Berbakti tergantung perannya masing-masing. Nah, bekerja, baru kita bisa bekerja, nanti timbul semangat kalau kita tahu siapa yang diikuti, apa yang diikuti dalam pekerjaan. Betul. Yang kedua, bagaimana contohnya, siapa contohnya? Yang ketiga adalah apa yang diperhatikan dalam bekerja. Nah, ini mungkin PR-nya para manajemen. Satu, bekerja akan senantiasa timbul semangat dan nantinya akan cinta. Kalau pemilik perusahaan ada melaksanakan 3 hal ini, harus tahu apa yang diikutinya. Nah, apa yang diikuti oleh para pekerja? Aturan. Kalau ada aturan, pasti ada yang mengaturnya. Kalau keluar daripada aturan, saya bekerja itu berdasarkan aturan. Berarti tidak ada yang diikuti dalam bekerja kecuali aturan. Begitu juga dalam hidup. Tugas sejatinya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika berbakti kepada Allah, yang kita ikuti apa? Aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pendapat orang. Kalau di perusahaan, laksana perusahaan adalah pemiliknya, maka kalau diibaratkan itulah sebagai Tuhannya, maka itu yang diikuti. Kalau diibaratkan, berarti kita bekerja jangan keluar dari aturan yang membuat aturan.
manajer apa siapa ya, pemimpin perusahaan. Maka saya nanya tadi, boleh jadi pemilik perusahaan ini menggunakan nama kaki lima itu pakai filosofi, pasti itu, supaya semua pekerja mengikuti filosofi itu, aturan itu. Setelah aturannya tahu, yang diikuti, yang kedua harus ada contoh yang jelas, betul ya? Yang dicontoh harus ada contoh yang jelas. Wajib mengikuti contoh yang diberikan oleh yang pemilik aturan. Kalau dalam hidup kita berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang wajib dicontoh siapa? Rasulullah SAW. Apa kita pernah ketemu dengan Rasul? Berarti mencontoh Rasul dengan cara mencontoh siapa? Guru kita. Yang wajib kita contoh adalah Rasulullah SAW. Maka katakan dalam hadis dikatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah engkau seperti aku salat. Masalahnya kita tidak melihat Rasulullah SAW. Salat kapan kita ketemu dengan Rasul? Berarti yang dicontoh oleh kita ketika salat adalah yang terdekat dengan kita. Kalau tidak orang tua adalah guru. Jangan keluar dari itu. Yang pertama diikuti adalah aturan Allah, atau aturan dalam hidup dalam keseharian adalah aturan di mana kita bekerja. Yang kedua, contohnya jelas. Pasti yang bikin aturan juga bikin contoh yang jelas. Mengapa yang kasih kaki ya? Resepnya kayak gitu. Kalau bikin apa namanya makanan dan sebagainya, jangan keluar dari itu. Yang ketiga, tahu yang diperhatikan sesuai dengan job description-nya. Jangan crossline, gitu. Yang bukan tugasnya bahkan kita laksanakan. Ketika seorang pekerja tahu yang diikuti, tahu contohnya, dan tahu yang diperhatikan, insya Allah Pak Manajer, ini perusahaan selalu biasa ada, eksis. Itu bekerja konsepnya 3. 1, tahu yang diikuti. Yang kedua, tahu yang dicontoh. Yang ketiga, tahu yang diperhatikan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Tidak keluar dari tugas. Kadang-kadang orang mariu lain kewenangan orang ibu kebiluan. Betul? Bukan kewenangan kita mah kewenangan yang cipiring saja. Bagaimana kita menikmati pekerjaan itu? Nah, sehingga cinta nantinya. Betul nggak? Terbiasa maksa udah biasa lah di bumi kita harus cipiring. Akhirnya dari pekerjaan karena ada aturan yang kita ikuti harus cuci itu, sampai pada akhirnya kita cinta timbul menjadi sebuah hal yang kita cintai, pekerjaan kita itu. Lamun nggak cinta pekerjaan, insya Allah Pak, masalah terus gampang gitu ya. 2, yang ketiga, coba Pak, sampai jam berapa ini? 1, merdeka, keluar dari mampu menghadapi 4 rintangan. Yang ketiga, bekerja. 3 konsepnya. 1, harus tahu yang diikuti aturannya. Kita sadayana dipastikan di aturannya. Dipastikan aturan. Diuningakan aturannya gini. Sadar ataupun tidak sadar, ketika kita keluar dari itu, sesungguhnya kita lagi mendolimi diri kita sendiri. Wahai para pekerja, jangan sembarangan. Allah melihat kita, Allah menghitungkan kita. Tanggung jawab, jangankan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kehidupan juga. Ketika kita tidak bertanggung jawab kepada aturan yang dibuat oleh manusia, yang hakikatnya dikersak Allah, dikuasakan oleh Allah, sesungguhnya kita lagi mendolimi diri kita sendiri. Kuruna asup ke jam 7, yuk asup jam 8. Sadar atau tidak sadar kita lagi mendolimi diri kita sendiri. Apakah tidak akan ada balasan dari Allah? Jangankan di dunia, di akhirat, nanti di dunia juga kita sudah korupsi waktu dan yang tentukan. Lalu subhanallah, tidak main-main hidup, tidak main-main. Makanya sebagai ajang, jangan sampai salah. Iya, dohiriahnya bekerja, sesungguhnya kita beribadah. Kok niat nama ibadah lah. Sadayana niat nama ibadah, melayani kepada orang yang membutuhkan. Bukan lapar, dilayani kurang. Lalu kan gitu kan, lain sekedar bekerja, tetapi melayani orang yang lagi membutuhkan pelayanan. Upami eta ditumbuhkan, upami eta ditancapkan dalam diri kita, insya Allah semua pekerja pasti semangat. Pak, tidak main-main dalam hidup, walaupun bukan masalah urusan dunia, tidak. Ya, betul ya? Bukan urusan dunia, tidak.
Maka tadi juga dunia bukan hanya bekerja, bukan. Ini tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadikan perusahaan ini sebagai wasilah, tempat ataupun apapun ya, perantara sampainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pasang bismillahnya yang betul. Bismillahnya yang betul. Iya betul, setiap hari kita ke pekerjaan, setiap hari kita melaksanakan pekerjaan yang diatur oleh perusahaan, tetapi sesungguhnya Allah yang menggerakkan itu. Bukan main-main, luar biasa. Maka saya katakan tadi, ini adalah para pejuang pemisi kemerdekaan, luar biasa. Amin ya Rabbal alamin. Saya doakan kaki 5 tetap berjaya ya. Amin. Semoga cabangnya. Semakin banyak kita melayani masyarakat, amin ya Rabbal. Semuanya perusahaannya sing dipatami maju ke Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya sadayana yo terlibat di kaki 3 sing diberkahan ke Allah Subhanahu wa taala. Kedua, yang ketiga terakhir, mulai lelatih lapar. Yang ketiga disiplin. Apa disiplin?